Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, hari ini kita untuk matematika akan belajar tentang peluang. Sudah sarapan tadi semuanya ya? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Kenapa baru sarapan? Biar semangat. Iya, biar semangat karena tubuh kita butuh energi. Kemudian yang kedua, siapa yang belum masuk hari ini? Ada. Ibu lihat masuk semua. Bagus. Alhamdulillah. Semoga terus seperti ini setiap hari. Oke. Kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, kita bisa nyanyi dulu. Yuk, tepuk tangan semuanya. Ada 7 kebiasaan mudik. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sedikit, belajar bermasyarakat, hidup
melalui media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan belajar membuat sekolah peluang dengan benar. Halo, halo, halo. Namaku Zabu. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Ada yang tahu apa itu peluang? Setiap harinya kalian sadar tidak kalian selalu membuat prediksi terhadap apa yang akan terjadi. Hari ini hujan tidak, enaknya bawa payung atau enggak ya biar nggak kehujanan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan peluang. Jadi, definisi tentang peluang adalah perhitungan tentang seberapa mungkin terjadinya suatu kejadian. Nah, suatu kejadian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Nah, ini adalah tentang peluang. Kita mempelajarinya, ya. Ada kemungkinan tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Pertanyaannya, apa manfaat peluang? Sudah jadi? Yuk. Apa manfaat peluang? Ya, untuk sekarang nggak usah malu. Untuk menganalisis apa? Betul, betul. Ayo, lanjutkan. Sidik masih malu-malu, padahal betul. Untuk menganalisis apa? Kejadian? Ya, yang bagaimana? Rena, lanjutkan. Ya, yang tidak bisa dan bisa. Apa? Bagaimana? Mari kita gabungkan. Manfaat peluang adalah untuk menganalisis suatu keadaan supaya kita bisa mengambil tindakan tertentu. Ya. Ada hal yang tadi disebutkan tidak mungkin, berarti masuk perhitungan tidak? Masuk. Berarti kalau tidak mungkin kita lakukan tidak? Tidak. Kemudian ada yang kurang mungkin. Kalau kurang mungkin skalanya bisa lebih kecil, kita tentukan. Kemudian mungkin berarti sudah yakin akan terrealisasi atau akan terjadi. Kemudian sangat mungkin dan pasti. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pecahan yang sudah kita pelajari. Ya. Misalnya 5/8 besarnya nilai kemungkinan, atau 7/8. 5/8 dengan 7/8 besar mana? 7/8. Berarti kemungkinannya lebih besar yang mana? 7/8. Nah, itu adalah irisan-irisan kemungkinan peluang. Peluang itu berguna ketika kamu sudah besar, ya, untuk menunjang pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Misalnya kamu seorang dokter, kamu ingin mendiagnosis sebuah penyakit pada pasien, maka kamu akan menerapkan sebuah tes, kemudian akan melihat hasilnya. Hasilnya banyak yang iya, positif atau negatif. Ya, kemudian dengan diketahui gejala-gejala tertentu, oh ini indikasinya, diagnosisnya penyakit ini, misalnya. Itu untuk dokter. Kalau kantor misalnya seorang bidan, oh ini berarti kehamilannya usia berapa minggu? Dilihat kapan ibu terakhir kali menstruasi atau tanggal merah. Kemudian oh berarti ini usia kandungan sekian bulan. Terus ibu akan melahirkan kira-kira bulan apa, minggu keberapa. Itu untuk akurasi atau ketepatan. Kemudian untuk perkiraan cuaca, bisa tidak? Bisa. Ya. Itu kita memanfaatkan peluang. Kita lanjutkan lagi ya. Peluang. Selanjutnya kita akan belajar istilah-istilah dalam peluang. Yang pertama
sampel dilambangkan dengan huruf S. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi artinya itu anak-anak. Nah, kejadian-kejadian ini merupakan himpunan dari bagian ruang sampel. Bisa kita baca bersama-sama. Ruang sampel adalah Lingkungan ruang sampel dilambangkan dengan S. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kejadian merupakan bagian dari ruang sampel. Ya, kita lanjutkan lagi. Itu apakah ada ruang sampel itu rumusnya? Ada dong, ini kita belajar rumus pada awal. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, bahwa adalah perbandingan antara jumlah titik sampel suatu kejadian yang diharapkan dengan jumlah semua titik sampel pada ruang sampel dan dirumuskan sebagai PA adalah peluang yang diharapkan, sedangkan MA banyak kejadian A dan MS adalah jumlah ruang sampel. Untuk setiap kejadian, nilai kemungkinan atau peluangnya terletak di antara 0 sampai 1. Ya, silakan ditulis sambil ditulis kalau belum ditulis. Ya, jadi poinnya di sana ada rumus ya. Nih, peluang yang diharapkan sama dengan ya banyaknya kejadian di MA ya. Lalu ya, kemudian NS sampel. BA sama dengan N A NS. Jadi peluang yang diharapkan itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan kejadian yang terjadi atau jumlah yang diharapkan dari maksimal yang muncul. Kalau kita pakai spinner nanti berapa putaran itu yang ada berapa kemungkinan jumlahnya berapa, nanti yang keluar apa berarti berapa per berapa, itu caranya ya. Terus yang lengkap ya, keterangannya adalah nih, ini harus diingat ya. Yuk tulisannya yang rapi, jangan yang tidak rapi ya. Mana tulisannya?
Berarti 1/6. Untuk mata dadu 2 ada berapa? Ada 1 apa 2? Kalau 1 mata dadu ada berapa? Bulatannya yang 2. Apakah ada 2? Katanya hanya ada 6. Berarti hanya ada 1. Yang bulatannya ketiga? 2. Saya jadi 2. 1 juga. 4? 1. 5 sampai 6. Semuanya 1. Jadi rata-rata peluangnya adalah 1/6. Karena mata dadu hanya 1. Sampai sini paham? Sudah ditulis? Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Ini adalah Sebuah kota berisi 10 gedung ini dengan bola hijau dan bola biru. Jika sebuah bola diambil secara acak, peluang mengambilnya bola hijau adalah caranya gimana sih? Yuk kita simak sama-sama. Pertama, kita mencari NS dulu, yaitu dengan menjumlahkan semua bola. 10 bola kuning ditambah 8 bola hijau dan 6 bola biru. Totalnya ada 20. Lalu kita cari NA. Nah, tadi apa adalah NA adalah peluang keseluruhannya, yaitu peluang terakhirnya bola hijau ada berapa? Nah, kita lihat, kita bahas. Tadi PA sama dengan N apa? NS per NA. Ya. Sekarang, nih kita jumlahkan. Berarti di dalam kotak itu ada berapa bola semuanya? 10 ditambah 8 berapa? 18 ditambah 6 24. Nih, jumlah uang semuanya adalah 24. Kalau dia diambil secara acak, kemudian yang tersedia bola hijau adalah 8, maka kemungkinan yang muncul adalah 8/24-nya itu jumlah bola yang tersedia yang kemungkinan muncul, kemudian jumlah bola keseluruhan. Sekarang ibu nanya, berapa kemungkinan jumlah bola kuning yang muncul? Siapa yang tahu? 10/24. Apakah bisa disederhanakan? Berapa? 5? Betul? Jadi tak? Per 12 meter. 5/12. Ini kemarin sudah kita pelajari berkaitan dengan pecahan senilai. Ingat itu ya, pecahan senilai. Nih, berarti 10/12 itu adalah 10/24 itu adalah 5/12. Sekarang berapa kemungkinan bola biru? Berapa? Bisa cari? 6/24 atau
Jawabannya gimana? Ada yang tahu? Iya, seperti tadi, NS jumlah semuanya ada 5 kandidat, kemudian NA jumlah wanitanya saja berarti 5 laki-laki, 3 dari OSIS laki-laki sama dengan 2. Jadi NA khusus wanita aja ada 2. Lalu dimasukkan rumus. TA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi 2, NS-nya 5. Jadi peluang terpilihnya ketua OSIS wanita adalah 2/5. Gimana? Masih bingung anak-anak? Biar nggak bingung kita kuis sebuah kantong berisi 5 kelereng Ya, hijau, 5 kelereng biru, Berapa jumlah semuanya? dan kelereng putih. Jika kelereng tersebut diambil secara acak, peluang Berapa jumlah kelereng semuanya? biru adalah Semua. Ya, iya. anak-anak selamat mencoba. Kelereng biru berapa? Oke, terima kasih. Jadi Ya, sudah. Untuk poinnya pembelajaran hari ini adalah ulang sampai di sana untuk rumusnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Ada atau tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini sama dengan spinner atau roda putar. Udah ada yang bisa mengira-ngira? Belum? Sudah ada yang bisa belum? Yuk, tadi sudah mencatat. Kita akan coba untuk spinner ya. Nih, kita akan coba untuk spinner wheel. Itu dibagi berapa ya lingkaran itu? Hah? Ada berapa semuanya? 6. Berarti satu orang mendapat kesempatan berapa kali? Satu kali berdasarkan nama. Berarti setiap orang mempunyai kesempatan 1/6. Kita coba 1/6. Sana yang muncul adalah Gabriel. Sekarang pertanyaannya, kalau untuk berdasarkan warna, bukan nama, berdasarkan warna, berapa kesempatan yang mungkin muncul untuk warna merah? 2 Pak? Sama dengan berapa? 1/3. Untuk warna biru 2/6 atau 1/3. Kalau untuk warna hijau 1/6. Ada persamaan lain? Tidak. Ada persamaan lain mungkin? Pecahan senilainya berapa persamaan lain? Ya, 2 Pak? Betul, 2/12. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan latihannya. Jadi kesimpulannya tadi apa? Untuk peluang? Apa? Peluang yang muncul, peluang yang diharapkan sama dengan apa? Apa tadi? Baru saya mau kasih rumusnya loh. NS per apa itu PA? Peluang yang diharapkan sama dengan apa itu? NA bukan? PA. NA apa? Banyaknya? Kejadian?
mobilitas. Sudah pernah. Apa namanya? Yang keras apa namanya? Apa? Bersama-sama. Susah banget mengucapkannya karena makan nasi bukan makan keju ya. Apa? Kemungkinan. Namanya peluang. Hanya dipakai ya, karena kita waktunya adalah satu kali pertemuan itu adalah 70 menit. Dan ini kita sudah 30 menit ya. Kita hanya waktu tinggal 10 menit. Nanti untuk refleksi kemudian ya. Yuk, jangan dulu, hanya 1 sampai 10 saja. Anda tolong baca yang keras nomor 1 apa itu? Yang keras. Laki-laki tadi makan apa? Kalau kamu bercanda lo keras banget ya. Ya Bu. Coba baca yang keras. Enggak. Peluang adalah cabang matematika yang mempelajari tentang Tentang apa? Jawabannya yang mana? Hah? Iya, kemungkinan terjadinya suatu kejadian dari semua hasil yang mungkin. Siapa yang betul? Bagus, semua betul lagi ya. Enggak salah apa ya? Kemudian yang kedua, ruang sampel dari percobaan melempar 1 koin logam. 1 koin logam berapa maka berapa? Permukaannya berapa? Berapa koinnya? Hah? Berapa? 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 Permukaannya ada berapa? 2. Berarti 1 per 2. Nah, sekarang ruang sampelnya ada berapa? Kita bahas yang mana? Koin dan uang, angka ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka dan gambar. Yang mana jawabannya? Iya, benar. Angka dan gambar. Jawabannya adalah angka dan gambar. Yang salah dibetulkan. Nomor 3, berapa peluang munculnya sisi gambar pada pelemparan sebuah koin seimbang? 1 per 2. Nah, kemudian yang ketiga, hitungannya beda ya. 1 per 2. Kalau 1 per 2 itu adil atau tidak adil? Adil atau tidak adil? Adil, kenapa? Karena seimbang. Kalau misalnya membuat lingkaran, kemudian ada yang besar, ada yang kecil, yang kemarin kita bahas. Ada yang besar, separuh, ada yang hanya 1/3. Betul, itu adil atau tidak adil? Kenapa tidak adil? Iya, tidak sama besar. Atau bahasa lainnya? Tidak seimbang atau? Kata-katanya? Tidak sesuai atau? Tidak proporsional. Apa? Tidak proporsional. Kalau proporsional atau adil berarti nilainya setiap kesempatan adalah sama. Contohnya adalah dadu. Dadu itu sekian satu mata dadu hanya ada 1. Berarti dia adil 1 per 6. Semua mendapat kesempatan yang sama. Kemudian nomor 4, berapa peluang munculnya mata dadu genap pada pelemparan 1 buah dadu berisi 6? Nah, ini tadi sudah dibahas sama Ibu ya. Ada 1, ini nggak muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil ya genap. 2, 4, 6.
Terus aku diajak. 2. Berarti yang mana nilainya? Yang mana? Siapa yang jawab? D. Ibu yakin ini jebakan semua jawab D ya? Enggak Bu, C Bu. Hah? C Bu, 1/6. 1/6. Jawabannya adalah A. 1/2. Salah ya? Ya. Berarti kurang teliti. Nomor 7. Nomor 5 dulu ya, kalau sama nomor 7. Berapa peluang munculnya mata dadu di lengan ganjil? Ya sama tadi, 3/6. 1, 3, 5. 3/6 sama dengan 1/6. Ya. Kemudian nomor 6. Berapa peluang munculnya mata dadu 8 pada pelemparan satu dadu berisi 6? Nah ini tadi tidak mungkin, mungkin yang mana? Mungkin tidak? Hah? Tidak. Mata dadunya kan hanya ada 6. Kalau ada angka 8 dipertimbangkan masuk atau tidak? Berarti jawabannya adalah tidak mungkin. Ya. Berarti jawabannya adalah no. Nomor 7. Nah ini sama. Berapa peluang munculnya mata dadu kurang dari 7? Berapa? Jawabannya adalah 1. Kan kurang dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan nggak ada 7. Ya. Jawabannya adalah D. 1. Nomor 8. 4 kelereng merah, 6 kelereng biru. Total titik sampelnya adalah 4 tambah 6 sama dengan 10. Nomor 9. Jawabannya berapa? Itu soal nomor 8 loh. 4 merah dan 6 biru. Berarti merahnya adalah 4 per 10 sama dengan 4 10 itu adalah 2/5. 2/5. Kalau ada 2/5 berarti 4 per 10. Ya. Ada? Ada lagi? 2/5 nggak bisa disederhanakan lagi. Berapa MPB 2 dan 5? 1. Ya. Sekarang sudah ya? Sudah semuanya? Nomor 10. Nomor 10. Kotak bersih 12 bola merah, 4 biru dan 2 kuning. Peluang terambil bola kuning, berarti 12 itu keseluruhan. 2/12. Betul? Berapa jawabannya? 60. Baca soalnya yang betul. Hah? Nomor 10. Soal nomor 8. 4 merah, 6 biru. Peluang terambilnya kelereng biru. 6/10 atau 3/5. Ya sudah, sampai di sini dulu. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah peluang yang dilihat